Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali, tentunya kali ini dalam Lintas Banua Sepekan, edisi Minggu 11 Desember 2022. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama Slianti Rizni, kita ikuti berita selengkapnya. Ya pemirsa, mengawali Lintas Banua Sepekan kali ini, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional meresmikan penggunaan kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru, yang diharapkan nantinya semua pegawai kantor dapat bekerja untuk masyarakat. Sementara itu pemirsa, Menteri juga meminta tanah yang berlokasi di eks kawasan transmigrasi di Kalimantan Selatan harus mempunyai kepastian hukum. Didampingi Aida Muslimah, anggota DPR RI Komisi 2 asal Dapil Kalsel, Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Hadi Cahyanto meresmikan penggunaan kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalsel Selasa 6 Desember 2022. Kantor yang terletak di Jalan Bina Praja Barat, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel di Kota Banjarbaru ini lebih representatif dari bangunan kantor terdahulu. Untuk itulah, dengan adanya kantor baru ini, Hadi Cahyanto ingin semua pegawai kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalsel dapat bekerja untuk masyarakat, apalagi mensukseskan program strategi pemerintah, pendaftaran tanah sistematis lengkap, PSTL dapat terselesaikan sesuai target yang direncanakan. Saya lihat sangat representatif untuk melayani masyarakat, dan saya juga berkesempatan memberikan briefing kepada seluruh pejabat, baik mulai Kanwil sampai dengan Kantah di seluruh wilayah Kalimantan Selatan terkait kinerja. Yang pertama adalah saya evaluasi terkait serapan anggaran tahun 2022 dan 2023 nanti supaya mempersiapkan dengan baik sehingga serapan anggaran itu bisa benar-benar terrealisasi sesuai dengan rencana program kerja setiap tahunnya. Dan yang kedua adalah menyampaikan terkait dengan program strategi nasional adalah PTSL, supaya di wilayah Kalimantan Selatan ini program PTSL ini bisa dipercepat dan selesai sesuai target yang kita tentukan. 2025 sudah menjadi provinsi lengkap. Kita tidak terjebak pada kegiatan-kegiatan rutin saja, namun diperlukan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah daerah terkait merealisasikan PTSL dengan cara kita bekerja sama untuk bisa dibantu dengan dana hibah. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Adanya keinginan supaya tanah eks lokasi transmigrasi semuanya berkepastian hukum ini disampaikan Menteri Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN Hadi Cahyanto kepada awak media usai mengunjungi kantor wilayah ATR BPN Provinsi Kalimantan Selatan di Jalan Bina Praja Barat, Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru Selasa 6 Desember 2022. Menurut Hadi Cahyanto, keinginan ini disampaikan setelah mendapatkan pemaparan banyaknya tanah eks lokasi transmigrasi di Provinsi Kalsel yang harus terselesaikan atau tersertifikat sehingga mempunyai kepastian hukum bagi masyarakat. Maklum saja, apabila tanah yang dimiliki masyarakat berkepastian hukum, maka bisa dipergunakan sebagai aset sehingga kedepannya bisa memiliki akses ke dunia perbankan yang bisa dipergunakan masyarakat, berusaha atau berwirausaha. Dan itulah Hadi Cahyanto meminta kepada semua kepala Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Kalimantan Selatan dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak di daerah sehingga tidak merugikan masyarakat. Kita terus mendata tanah-tanah eks transmigrasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan ini dan diselesaikan dengan terobosan-terobosan, dengan ide-ide
agar masyarakat yang menempati lahan eks transmigrasi itu memiliki kepastian hukum hak atas tanah. Sehingga mereka di samping memiliki aset, juga memiliki akses ke perbankan untuk usaha-usaha UMKM. Permasalahan-permasalahan tanah eks transmigrasi ini harus dikerjakan dengan sistem kolaborasi. Sehingga permasalahan-permasalahan ini bisa selesai seperti yang dilaksanakan di Kabupaten Tanah Laut. Ya, nanti harus didata ulang berapa banyak, ini perlu kolaborasi. Ya. Karena program PTSL juga menyangkut tanah-tanah itu. Sehingga 126 juta bidang ini bisa terrealisasi. Nah, ini menjadi perhatian kita semua. Dan saya sangat senang karena justru Kalimantan Selatan ini menjadi contoh, khususnya adalah tanah laut terkait penyelesaian tanah-tanah eks transmigrasi. Karena tanah itu sudah menjadi tanah yang ditempati penduduk dan sudah menjadi definitif desa atau kelurahan. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Informasi selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 8 DPR RI Syaiful Rashid bersama perwakilan Kementerian Sosial Republik Indonesia Rinto Indriatmoko melaksanakan kunjungan kerja dan monitoring penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Salah satunya di kantor pos Jalan Pangeran Hidayatullah, Martapura. Kedatangan rombongan mantan Bupati HST 2 periode tersebut disambut oleh Bupati Banjar Saidi Mansur. Anggota Komisi 8 DPR RI Syaiful Rashid dan perwakilan Kementerian Sosial RI Rinto Indriatmoko melakukan kunjungan kerja dan monitoring penyaluran sosial ke masyarakat, yakni BLT BBM, sembako, dan PKH di kantor pos Jalan Pangeran Hidayatullah, Martapura. Kedatangan rombongan disambut oleh Bupati Banjar Saidi Mansur, didampingi Eksekutif Manajer Kantor Pos Cabang Banjarbaru Marvi Gomez. Monitoring ini sebagai agenda pengawasan terhadap realisasi penyaluran bantuan agar benar-benar sampai tepat sasaran. Kegiatan ini pun diharapkan semakin memperbaiki berbagai layanan yang akan dilakukan selanjutnya dan mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat penerima manfaat. Progres Kabupaten Banjar alhamdulillah bagus, dan susulannya pun di akhir tahun ini juga bagus. Kami juga berharap kolaborasi ini kami atas nama pemerintah terus menginginkan peningkatan khususnya pelayanan, sehingga dalam pemenuhan pelayanan khusus bantuan sosial ini bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan lancar, dan ini adalah salah satu upaya semua elemen untuk sesuai dengan arahan Bapak Presiden, baik itu terkait inflasi maupun juga keadaan isu global yang tidak menentu, dan mudah-mudahan negara kita semakin kuat. Rata-rata mencapai 95% ke atas. Jadi pada saat ini kan sudah masuk bulan Desember, sebentar lagi akhir tahun kita, sehingga mudah-mudahan sisanya bisa diselesaikan dengan baik sehingga tercapai 100% semua dana. Tidak ada yang dikembalikan karena alasan lain-lain. Jadi maksud tujuan pemerintah itu tercapai untuk meringankan beban masyarakat dalam beberapa kelompok ini, baik BLT BBM, PKH, dan lain sebagainya, semuanya bertujuan untuk meringankan beban masyarakat. Apa yang dikatakan oleh Pak Bupati tadi, untuk mengatasi inflasi dan lain sebagainya terjawab, terbantu. Martapura Barat sekitar 300-an KPM dari 13 desa. Kemudian Martapura Kota ada untuk desa Keraton sama Kesayangan ya, kalau nggak salah. Nah, itu totalnya 300-an hari ini. Ini adalah data susulan yang baru kami terima kemarin malam, 9.000-an. Nah, kami baru terima kemarin malam karena instruksi untuk percepatan, kami berupaya untuk selalu cepat untuk menyalurkan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penyerahan secara simbolis bantuan pangan non-tunai dan program Keluarga Harapan oleh Bupati Saidi Mansur dan Syaiful Rashid kepada 3 orang perwakilan penerima. Ahmad Ramadhani, Banjar TV.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Puluhan ribu kendaraan di Kalimantan Selatan diketahui belum membayarkan pajaknya. Jika tahun depan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan resmi diberlakukan, maka akan menjadi kendaraan ilegal alias bodong. Sementara itu, jika pajak kendaraan bermotor dibayarkan tepat waktu atau sebelum jatuh tempo, akan mendapat diskon serta bagi yang menunggak akan bebas dari sanksi administrasi. Puluhan ribu kendaraan bermotor di Kalimantan Selatan yang tidak membayar pajak terancam dihapus dari data registrasi dan identifikasi atau Regida. Hal itu disampaikan Pamin 3 Sis TNK Subdit Regid Ditlantas Polda Kalsel, Ibda Nova Anggraini, pada wartawan usai menjadi narasumber sosialisasi peraturan perundang-undangan yang digelar anggota Komisi 1 DPRD Kalsel Suripno Sumas. Berdasarkan data terakhir, kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak sekitar 8 juta se-Indonesia. Sementara di Kalsel ada sekitar 70 ribuan kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak. Ibda Nova menjelaskan, aturan penghapusan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 74 yang menyebutkan bahwa penghapusan regiden kendaraan dilakukan bagi kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 tahun setelah habis masa berlaku STNK-nya. Penghapusan regiden motor itu akan berlaku apabila SNK mati 5 tahun, ditambah dengan 2 tahun masa tenggang dan disertai dengan 3 kali peringatan. Jadi ada peringatan pertama, tidak dibayarkan, akan mendapat peringatan kedua. Dan kemudian peringatan kedua itu tidak dibayarkan, akan terima peringatan ketiga. Dan sampai dengan 3 peringatan yang tidak dibayarkan kembali, itu akan secara otomatis akan dihapuskan. Lebih jauh, Ibda Nova menjelaskan jika kendaraan tersebut sudah dihapus, maka kendaraan tersebut tidak diperkenankan lagi beroperasi di jalan raya. Muhail, Banjar TV. Di sela kegiatan sosialisasi Perda dan perundang-undangan yang dilaksanakan anggota DPRD Kalsel, Pamin 3 Sis TNK Subdit Regid Ditlantas Polda Kalsel, Ibda Nova Anggraini, menyampaikan pemberian diskon kepada warga yang taat membayar pajak ini merupakan program dari Gubernur Kalsel, Sabirin Nur, sebagai bentuk reward bagi mereka yang taat pajak. Ibda Nova menjelaskan bagi wajib pajak yang taat bayar mendapat diskon apabila dibayarkan 30 hari sampai saat jatuh tempo didiskon sebesar 5%. Untuk yang membayar pajak 2 bulan sebelum jatuh tempo diberikan diskon sebesar 10%, serta warga yang membayar 3 bulan sebelum jatuh tempo diskon sebesar 15%. Misalnya kita membayarkan pajak sebelum jatuh tempo itu kan dilakukan diskon, pemotongan. Artinya untuk 3 bulan sebelum jatuh tempo itu akan didiskon sebanyak 15%. Kemudian untuk 2 bulan sebelum jatuh tempo akan dilakukan pemotongan ataupun diskon sebesar 10%. Dan untuk yang sebelum jatuh tempo akan dilakukan pemotongan ataupun diskon sebesar 5%. Dan untuk pajak-pajak yang belum mungkin pajak yang mungkin 3 tahun dan 2 tahun itu akan dibayarkan wajibnya saja. Untuk dendanya akan dihapuskan. Tapi itu hanya berlaku sampai dengan tanggal 24 Desember 2020. Diketahui program itu dilakukan pemerintah Provinsi Kalsel selain untuk mengurangi beban masyarakat, juga menyongsong penghapusan kendaraan bermotor sebagaimana pada pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, sesaat lagi akan kita simak bersama pemerintah provinsi raih penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati. Tetaplah bersama kami.